warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nasihatin taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik rahimakumullah. Dua kalimat syahadat itu sudah sering kita bahas, ditulis sebagai simbolnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banyak organisasi-organisasi yayasan-yayasan muslim yang tidak memakai dua kalimat syahadat. Tidak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak bahaya. Justru malah kehidupan manusia itu dinaungi dengan dua kalimat syahadat. Dinaungi maksudnya kalau dua kalimat syahadat itu kita mulai mana-mananya, kita memperoleh kebaikan dari makna dua kalimat syahadat itu. Yang intinya syahadat tentang Allah itu maknanya tidak sama dengan syahadat tentang Rasulullah. Tidak. Ini pembahasan sudah sering kali. Misalkan saja kalau Rasulullah itu bisa dilacak asal usulnya, Allah tidak. Kemudian Nabi Muhammad itu ada batas waktu hidupnya di dunia, kalau Allah tidak, dan seterusnya. Tapi ketika nanti ada penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran tentang zat Allah, kok seperti menyebut manusia, nah itu maknanya beda. Contohnya kursinya Allah, tangan kanannya Allah, wajahnya Allah, dan sebagainya, tangan Allah. Itu sudah sering kali dibahas itu. Nah sekarang ini sederhana sebenarnya, tapi kalau orang Islam itu mengikuti sikapnya itu di bab ini, insya Allah hidupnya akan jadi baik. Bahasanya sederhana, bab yang 44. Masya Allah wa syita. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Masya Allah itu atas kehendak Allah. Jadi apa saja yang akan kita lihat itu semuanya atas kehendak Allah. Terus digandeng dengan kehendak manusia. Itu yang tauhidnya yang dipersoalkan itu di situ. Jadi Masya Allah atas kehendak Allah, dannya itu maknanya sama dengan, seolah-olah kehendaknya Allah itu sama dengan kehendaknya manusia. Ini yang oleh tauhid tidak boleh. Masya Allah wa syita, atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu bisa kategorisasinya asyirkul akbar atau syirkul asghar, bisa besar bisa kecil. Li'annahu idza taqada anal maktub musawin lillah fa huwa syirkul akbar. Apa maksudnya? Menurut pendapat penulis kitab tauhid ini, kalau kehendaknya Allah tadi dianggap sama dengan manusia, itu bisa, padahal tidak sama. Hal-hal yang menurut kehendak Allah, hal-hal yang menurut ilmunya Allah, hal-hal yang menurut zatnya Allah itu tidak sama dengan manusia. Tapi ini kok ada ucapan atas kehendak Allah dan
kehendakmu. Nah, dan itu dalam bahasa Arab, wa itu nyambung antara sesudahnya dengan sebelumnya. Ini bahasa Arab ya. Mudah-mudahan anak cucu kita yang mahir bahasa Arab besok-besok angin. Tidak mengurangi profesinya apa, keahliannya apa, tapi tetap belajar bahasa Arab. Jadi wa di tengah-tengah atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa ini dianggap menyambung antara Allah dengan kamu. Nah kalau itu diyakini benar-benar sama, kata kitab ini bahada syirkun akbar. Nggak ada syirik besar itu. Masa manusia disamakan dengan Allah, baik kehendaknya, ucapannya, ininya dan sebagainya. Ya. Wa idza taqadawa in intaqada anna huduna dzalika asyraka bi fil lafzi fa huwa asghar. Tapi kalau tidak dimaksudkan, hanya sekedar ngomong saja bahwa kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak manusia, tapi ngomongnya atas kehendak Allah dan kehendak manusia, tapi tidak dimaksudkan menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak manusia, bahada maka itu adalah asyir fil lafz. Dia salah, dia syirik di dalam melafalkan, berarti kategorinya kecil. Loh, itu semua dipersoalkan, Pak. Nah, dalilnya. Ya, terserah saya ngomong-ngomong. Oh, tidak boleh, Mas. Orang Islam tidak boleh terserah saya ngomong-ngomongnya. Nah, kasih contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi itu ya. Orang nggak boleh terserah saya ngomong-ngomongnya seenaknya itu ya. Misalkan ada anak berenang di sungai, mudah-mudahan bukan keluarga kita semuanya itu ya. Wis dikandani bolak-balik, jangan mandi di sungai, arusnya deras. Dasar anak kecil seneng nggak Pak main-main di air? Waduh, ambil bapak. Ya, wis dikandani bolak-balik, ternyata di luar pengetahuan orang tuanya mandi. Bukan pandangan, bukan saya, bukan anak kita, keluarga kita. Qadarullah, naudzubillah min dzalik, hanyut. Ada nggak omongan salah di masyarakat ketika sudah betul-betul terjadi? Wong wis dikandani bolak-balik, mau misalnya ke atus kan kan? Ada kira-kira begitu itu ada nggak Pak? Kita pernah berpengalaman ngomong gitu? Misalkan orang sak kampung, sak RT, sak RW ngomong gitu semuanya. Yang hanyut tadi, mohon maaf, dari hilang tadi, bisa hidup lagi Pak? Tidak bisa. Itu namanya al-iqtiradu anil qadar. Orang itu menentang takdirnya Allah, ngomong gitu. Nah itu kalau saya tidak buka kitab, pandangan dari ikut ngaji, buka kitab, ya nggak tahu. Lo kan bener misalnya nggak ada, lo kan nggak mati. Lo saya itu udah mati, apa saya ngomong-ngomong? Mesti maksudnya banyak. Saya itu lah garis mati. Masih bawa ngomong ya gak bisa. Manfaatnya apa? Nah di situ. Jadi tidak boleh hanya sekedar ucapan aja semau-mau gue, mau gue. Maka belum dari semau gue. Nah itu diambilkan dalil satu dalil Pak. Hadisnya dari Qutaibah anna Yahudiyan atalin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yaqulu ay yaqulu wa rabbil ka'bati wa ay yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta. Ini nanti ada dua perkara ya yang diomongkan orang Yahudi kepada Nabi. Ya, nanti tugasnya panjenengan itu ikut mikir. Dua perkara itu apa? Walaupun akhir dari pengajian itu tidak usah saya tanya ya. Tapi ikut mikir.
Apa bahasa Indonesia-nya? Bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Seorang Yahudi datang ke Rasulullah. Anna Yahudiyan atali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang ke Nabi. Sekarang saya tanya jenengan. Orang Yahudi itu secara imani saat itu sama nggak dengan Nabi? Beda kan? Dia mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu putranya siapa? Allah. Wa qalatin Nasara, dan orang yang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Orang Islam tidak boleh mengatakan Muhammad ibnullah, itu tidak boleh. Ini orang Yahudi datang ke Nabi. Ini omongannya dua orang Yahudi ini yang dengan tugasnya niteni itu. Berarti masing-masing harus apa? Meniteni. Bedanya kan meniteni. Apa dan apa? Monggo. Dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Nah, ini orang Yahudi belum apa-apa sudah ngomong gitu kepada Nabi. Innakum tusyrikun. Apa sampai ngapain ini orang Islam itu syirik? Mengapa kok orang Yahudi ngomong gitu? Apa sebabnya? Dua dari yang saya sebutkan tadi. Apa dan apa? Monggo. Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yang saya ucapkan di awal tadi, Pak. Berarti ucapan seperti itu menurut orang Yahudi syirik apa bukan? Menyamakan antara Allah dengan kamu, dengan manusia, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bahasa Arabnya Masya Allahu wa syi'ta. Ini omongannya orang Yahudi. Maka tadi di awal tadi saya sebutkan, menyamakan antara itu karena tengah-tengahnya pakai uang atau nyambung antara kalimat sesudahnya dengan kalimat sebelumnya. Namanya ataf. Kalau dianggap sama, ada syirkun akbar. Itu dianggap syirik besar. Satu. Ya. Dua, apa lagi materinya? Dan mengucapkan demi Ka'bah. Salahnya di mana? Kok orang mengucapkan demi Ka'bah? Kok salah itu di mana? Sumpah menggunakan nama Ka'bah. Wal Ka'bati. Jadi menurut orang Yahudi, orang Islam itu sering terjebak dalam kesalahan, bahkan syirik, kalau dia mengatakan ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yang kedua, mereka sumpah menggunakan nama selain dari Allah. Wal Ka'bati. Baik Pak, kalau begitu orang Islam itu kalau sumpah atas nama siapa? Allah. Boleh diganti dengan yang lain? Demi Allah, demi Rasulullah. Tapi ada nggak? Gimana? Awani. Ayo. Saya akan kasih contoh aja bahwa itu tidak boleh. Sumpah itu Pak adalah tahqiqul amri atau tahqiquhu bi bismillah ta'ala atau sifatin min sifatihi. Sumpah itu meyakinkan satu perkara. Perkara orang akan taat aturan di RT, di RW misalnya. Perkara orang tahu atau tidak tahu. Perkara orang berbuat atau tidak. Maka orang itu sumpah menggunakan nama Allah. Tahqiqul amri bi bismillah ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut Allah atau sifat-sifat Allah itu demi Allah. Berarti mencatut nama siapa? Sekarang saya tanya, kalau orang sudah mencatut nama Allah, boleh nggak main-main? Nggak boleh. Makanya mohon maaf, ini bukan politik. Orang yang disumpah dengan nama Allah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mentaati aturan konstitusi, undang-undang ini itu dan sebagainya, itu tidak boleh dia seenaknya mengucapkan itu, tapi kemudian melanggar seenaknya. Ya, berarti dia itu laisa bita'limillah, tidak mengagungkan Allah. Bahkan bisa dituduh orang itu melecehkan siapa? Allah, mempermainkan nama Allah. Nama Allah dipakai untuk meyakinkan perkara, tapi dia bohong.
sekarang nggak ada apa-apa. Itu lebih baik kita mengucapkan yang sebenarnya, tidak sumpah apa yang kita lakukan itu, daripada kita kemudian bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan orang lain supaya tidak kena jerat hukum. Lebih baik hukum di dunia aja. Kalau tobat selesai nggak apa-apa. Pak, dulu saya mampu ya, iya, tapi saya kan sudah tobat. Dalilnya ada kata Pak Kiai, kalau sudah tobat dan sudah selesai, jangan diungkit-ungkit, betul Pak ya? Nah, ya, terus daripada kemudian menggunakan nama Allah lalu dia terbebas dari sanksi hukum, ya, ada nanti di akhirat berat, ya. Jadi yang diucapkan oleh orang Yahudi tadi, yang menyebutkan orang Islam dengan dua ucapan tadi menjadi syirik. Pertama, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Yang kedua, bersumpah menggunakan nama Ka'bah. Nah, sekarang yang terpenting, apa reaksinya Nabi? Ini dengan harus niru Nabi reaksinya. Monggo, reaksinya Nabi apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyakulu. Monggo. Apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Bedanya di mana Pak dengan omongan yang orang Yahudi tadi? Demi Tuhan pemilik Ka'bah. Berarti demi siapa ini? Kalau pakai bahasa Arab, orang yang Yahudi jadi mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Sumpah langsung menggunakan nama Ka'bah. Menurut orang Yahudi syirik. Terus Nabi mengatakan, memerintahkan kepada para sahabat, idza aradu ayyakulu wa rabbil Ka'bati, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ditambahi Rabb, apa Tuhan. Nah, dengan sudah baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang Rabb seluruh alam, pemilik siapa itu Pak? Allah. Jangan saya itu miliknya Allah Pak? Ya. Ya Pak? Kok gak pede? Betul gak miliknya Allah Pak ya? Betul. Makanya sebenarnya ucapan inna lillahi itu bukan sekedar ketika ada orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya sesungguhnya kita ini miliknya Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada katanya. Makna yang sebenarnya kalimat itu diucapkan ketika ada orang mati, apa ketika kita masih sehat ini Pak? Maknanya masih sehat, boleh nggak kita mengucapkan begitu? Pak, dengan itu punya jabatan bisa menentukan ABCD-nya masyarakat sini. Oh enggak Mas, walaupun begitu saya ini miliknya Allah. Benar nggak Pak? Inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Waduh, ini Pak, saya nggak tahu ada cerita dari mana. Mungkin ada kitabnya, tapi mohon maaf ini bisa di mana-mana. Saya belum pernah baca kitabnya. Ada seorang ulama besar dakwah, ya. Ada zaman dulu kan tidak sekarang bawa mobil terpulang sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari baru pulang. Cari ilmu ya kayak anak mondok sekarang baru berapa tahun pulang. Sampai di rumah, ulama besar tadi pulang sampai di rumah, tanya sama istrinya, Bu, anak-anak di mana? Dijawab apa? Pak, kalau Bapak itu misalkan pinjam barangnya orang terus diminta sama orang itu diberikan nggak? Ya. Ya? Iya, diberikan. Kaget loh. Kok saya tanya anaknya di mana kok tanya barang kalau Bapak pinjam? Nah iya Bapak itu tak tanya, kalau misalkan Bapak ini pinjam barangnya orang lalu diminta sama orang itu diberikan enggak? Ya diberikan, ya kelas enggak? Ya kelas.
bukan milik saya kok. Apa jawabannya istrinya berikutnya? Pak, anak kita itu sudah diambil sama yang punya. Berhubung bapak itu dakwah dan pulangnya juga masih belum tentu kapan, maka disegerakan. Saya tanya, benar apa tidak sikapnya? Jangan dan saya bisa begitu. Tapi benar nggak Pak? Kamu ini Allah ya Pak? Coba orang Islam itu sampai di situ Pak. Keyakinannya dulu. Itu orang yang meyakini begitu itu menjadi stres terus dan menjadi tenang Pak kira-kira Pak? Stres. Itu makanya Rabbul Alamin yang pemilik seluruh alam itu Allah termasuk manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan para sahabat kalau sumpah jangan pakai nama Ka'bah tapi depannya kasih nama apa? Tambahan apa? Rabbil Ka'bah, Rabbin Nas, Rabbil Alamin. Nah begitu. Satu, ya. Dua, dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak. bedanya dengan omongannya orang yang Yahudi tadi gimana Pak? Ya. Orang yang Yahudi tadi menyebutkan atas kehendak Allah terus dan, betul Pak ya? Terus oleh Rasulullah dirubah menjadi apa? Atas kehendak Allah kemudian. Bahasa Arabnya beda Pak. Yang dan itu pakai wa, yang kemudian pakai apa? Summa. Kemudian. Oh, kalau begitu kehendaknya manusia itu berikutnya. Yang utama kehendaknya siapa? Nah, di situ. Maka fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, ya, idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bati. Demi Tuhan pemilik Ka'bah tadi, wa ay yaqulu masya Allah, atas kehendak Allah, terus dirubah menjadi apa tadi Pak? Tumma, bahasa Arab. Bahasa Indonesia kemudian. Nah sekarang saya tanya, ini semuanya harus bisa menjawab ini Pak. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapannya orang Yahudi yang datang itu tadi? Iya apa tidak? Ya tidak. Mendengarkan mulai awal. Saya ulangi, apakah Rasulullah membenarkan ucapannya orang Yahudi tadi? Jangan apa? Tidak. Saya tak minum dengan yang sedikit. Anda pakai bahasa Indonesia. Tidak, tak ulangi, tapi harus semuanya jawabannya benar. Orang Yahudi datang ke Nabi, betul Pak ya? Ngomong apa ya orang Islam ini syirik semuanya gara-gara ngomong atas kehendak Allah dan kehendakmu dan bersumpah atas nama Ka'bah, demi Ka'bah. Reaksinya Nabi perintah para sahabat, kalau kamu mengatakan jangan atas kehendak Allah dan kehendakmu, tengah-tengahnya diberi atas kehendak Allah kemudian. Kalau kamu sumpah jangan pakai Ka'bah demi Ka'bah, kamu tambahin pakai apa? Rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Sekarang saya tanya, apakah Rasulullah membenarkan ucapannya orang Yahudi? Ya. Jawabannya? Ya. Iya. Kalau pakai cara Jawa, Nabi itu bilangin, ini bener ngomong Yahudi, gak oleh sampai ngomong. Belum Pak ya? Bisa dimengerti? Halo? Hahaha. Nanti yang bawa pulang yang ininya Pak. Ya. Nah, berarti umat Islam apa boleh mendengarkan orang yang tidak Islam tapi omongannya benar? Boleh. Situ.
Ya, ada orang yang kalau ada, saya kasih ilustrasi, ada masjid besar, kira-kira 5 miliar. Tapi yang sholat subuh cuma 5. Di depan masjid, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Ada orang nyapu mulai jam 3 tiap hari di situ. Rutenya dari sana, pas subuh itu di depan masjid. Tapi orang ini nggak pernah ikut sholat. Sekali timbul ngomong ke tamirnya, Pak Tamir, ini apa masjid sekian besarnya dibangun susah payah dari dana sini habis 5 miliar. Masa yang sholat subuh cuma 5? Apa di sini orang yang cuma 5? Bener nggak omongnya? Benar. Nggak pernah ikut apa? Benar. Kalau tamirnya ngerti ini, gimana ucapannya Pak? Kalau ngerti ini tadi? Dia suruh sholat. Oh iya Pak, bener disampaikan itu. Nanti sampai lewati, biar tambah rame masjidnya. Betul ya? Betul. Dakwah nggak ini Pak? Omongan dakwah nggak begini tadi? Nanti saya buatkan pengajian atau undang Pak Kiai supaya dimotivasi. Memang orang perlu dimotivasi kok di sini Pak. Siapa saja perlu diberi penjelasan. Jangan lewati Pak, biar tambah rame. Benar nggak? Kalau tamirnya nggak ngerti ini, diomongin dulu, padahal orang tadi nggak pernah ikut sholat. Gimana ngomong tamir? Kan bukan tamir sini maksudnya. Hahaha. Sampai 2 tahun melo sholat lah, mau ngurus sholat barangnya. Itu bahasa dakwah nggak begitu tadi Pak? Masya Allah. Nabi ini luar biasa Pak. Uswatun, contoh yang baik. Ngomong saja itu betul-betul bisa diperdomani. Ya, orang Yahudi nggak diusir sama Nabi. Waduh Yahudi lah pada nuturi itu kan sampai di situ Pak Islam itu mengajarkan supaya kita itu mencari yang benar. Gitu kan? Makanya saya seringkali menganjurkan kalau jamaah sudah ngaji ini, versi ini, kitab ini, boleh nggak ikut ngaji di tempat yang lain? Boleh. Saya nggak pernah menghalang-halangi, silakan Pak. Silakan. Seyogyanya Pak Ustadz, Pak Kiai tidak boleh mencegah. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya di Semarang Musola mana ada pengajian di sana, tidak usah. Nanti kamu kantor jangan. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Tidak boleh Pak, begitu tuh. Betul Pak ya? Silakan itu ngaji kok. Siapa tahu nanti yang diterangkan itu ada bagian-bagian yang benar yang saya salah. Bisa begitu kan Pak ya? Oh Nabi bisa menerima dari orang Yahudi, kok kita nggak mau menerima dari sesama umat Islam, itu dari mana? Ini Pak harus dikembangkan. Inilah yang saya maksudkan bahwa Islam itu berdasarkan akidah tauhid, pakai 2 kalimat syahadat. Kalau terbentuk dengan begitu enak. Ada anak tamat SD memberitahu bapak yang sudah profesor, Pak nggak boleh Pak itu ini. Omongannya benar, boleh didengarkan? Boleh. Konku tamat SD, aku ini S3 profesor. Aku ini pengurus. Loh maaf saya nggak tahu situasi mana-mana. Sopo iki. Ini agama betul Pak. Ini loh keterangannya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yungkir al Yahudi ma anna zahira qasdi abdul wallahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna ma qalahu haqqun. Keterangan itu dulu. Apa bahasa Indonesianya? Sesungguhnya Nabi tidak mengingkari ucapan orang Yahudi, walaupun dohirnya orang Yahudi jadi menghina umat Islam. Dia datang itu menghina umat Islam. Apa ini semuanya yang syirik Nabi itu, ya, dan para sahabat. Tapi karena yang diucapkan itu benar, maka diiyakan oleh Nabi. Sebenarnya kata-kata apa Nabi tidak paham itu paham. Di hadis berikutnya yang agak panjang, itu Nabi bilang benar, tapi saya belum sampai ngomong begitu sudah didahului. Jadi Nabi sendiri juga akan mengatakan bahwa
ikutilah yang benar dari siapa saja. Saya belum ngomong orang Yahudi sudah terlebih dahulu ngomong itu. Nah, enak sekali Pak Islam itu. Yang terjadi di masyarakat kita belum begitu Pak. Ya, kadang siapa ngomong benar kalau seragamnya beda, mau terima Pak? Enggak. Tidak boleh Pak. Ya, ya, saya hampir setiap bukan hampir. Allah mentakdirkan setiap hari bergaul dengan berbagai macam jamaah di berbagai macam majelis taklim dan masjid. Saya tahu. Dan bahasa saya insya Allah sama gitu. Ya, ada yang satu organisasi ini ngajinya sama, ada yang campuran, ada organisasi ini. Saya harus sampaikan yang sama. Nah, ya. Yang kedua keterangannya dari hadis tadi, masyru'iyatul rujuu ila haqqi wa in kana min nabi alaihi laisa min ahlil haqqi. Disyariatkan untuk mengikuti yang benar, walaupun yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar. Tukang sapu tadi tidak ikut sholat, tapi omongannya benar kan? Boleh didengarkan? Enak sekali Pak. Minta tolong dicocokkan dengan surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Surat apa tadi Pak? Az-Zumar 39 kalau tidak salah ya. Ayat itu sebenarnya bisa ditarik di masalah apa saja. Ya. Walaupun ayat itu menerangkan tentang orang yang menjauhi tauhid untuk diibadahi dan hanya kembali kepada Allah. Ayat 17 dan 18. Monggo. Az-Zumar ayat 17, dan orang-orang yang menjauhi tauhid yaitu tidak menyembahnya Terus dan kembali kepada Allah. yes. Orang yang menjauhi tauhid dan hanya kembali Allah. Tauhid itu kullu ma'u bidamin dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain dari Allah, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa jabatan, bisa apa saja. Ya, katanya Pak Jimmy sekarang banyak orang yang kemudian akal sehatnya sudah tidak main, yang main adalah akal bulus sama akal bulus. Akal bulus untuk mencari kekayaan, akal bulus untuk mencari jabatan. Akal sehatnya sudah tidak main. Pak Jimmy yang bilang gitu, bukan saya cuma menirukan toh. Supaya tidak yang dimainkan itu akal bulus sama akal tadi bulus. Nah ini akal sehatnya pakai itu. Orang yang menjauhi tauhid untuk diibadahi dan hanya kembali kepada Allah. Jenengan dan saya ingin kembali kepada Allah. Itu orang yang bertauhid. Mau dapat apa Pak orang itu Pak? Monggo. Mereka pantas mendapatkan berita gembira. Wes. Lanjut. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu. Lalu siapa yang sebenarnya masyarakat atau umat yang akan mendapatkan kabar gembira tadi? Menjauhi tauhid dan hanya kembali kepada Allah. Mereka akan dapat kabar gembira. Karakternya bagaimana menurut ayat ini? Ini Pak yang penting, monggo. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Iya. Apa tadi Pak? Mendengarkan? Terus mengikuti ya yang paling baik di antaranya. Itu apa bahasanya mendengarkan perkataan? Apakah yasma'una atau yastami'una? Yastami'una. Ini mohon maaf bahasa Arab. Kalau yasma'una orangnya diam aja, mendengar. Di sana ada suara, itu yasma'una. Kalau itu apa? Yastami'una. Kalau yastami'una orang yang aktif, mendengarkan. Kalau saya pakai bahasa sederhana, kalau itu urusannya agama untuk mencari kebenaran, ngaji sana, boleh Pak? Boleh. Saya kadang-kadang kasih contoh yang sederhana. Orang mau beli baju saja, tidak cukup masuk di satu toko Pak ya.
Hah? Ya. Masuk di toko ini dilihat harganya berapa, ini berapa. Cari perbandingan, betul Pak ya? Karena saya cari perbandingan, sana harganya sekian, sana harganya sekian. Lalu kesimpulannya apa kalau beli baju? Cari yang harganya murah, standarnya sama, kan gitu ya? Kalau agama, cari yang baik dan benar itu apa? Pakai dalil. Sampai melakukan ini dalilnya, itu ngaji tadi Pak. Makanya hampir tiap ngaji saya bilang orang Islam itu al-ilmu itu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatun islami billatillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, mengerti billatillah pakai dalil. Jangan menjadi sikapnya terbuka yang tidak biasa, misalkan tidak biasa terbuka, bukan kita ya. Tapi sekarang menjadi terbuka, bisa mendengarkan sana, bergaul fleksibel dengan banyak orang. Lalu nyaring sana nyaring sini mengikuti yang terbaik. Ilmunya mana? Dalilnya mana? Pakai hadis ini dalam kitab Tauhid bab 44, hadisnya dari Mutailah. Ini dalilnya plus tadi surat Az-Zumar ayat 18 dan 17 dan 18. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan ucapan, pendapat, gagasan, ide, lalu mengikuti yang baik-baik. Mohon maaf, saya selipkan Pak ya. Saya selipkan sedikit. Saya pernah menerangkan ayat ini dengan ibu-ibu Ustaz. Ini termasuk pilihan politik. Jawabannya iya apa tidak? Ya. Jangan emosi biasa. Tenang. Boleh nggak masyarakat itu diajari supaya milih yang terbaik Pak? Boleh. Hanya diajari wajib. Itu loh dalilnya. Ya. Nah yang terbaik baju bagaimana, yang terbaik agama bagaimana, yang terbaik calon itu tadi yang bagaimana calon pemimpin. Ini betul Pak. Kalau orang yang suka di bidang politik ya, saya bukan orang politik. Berarti kalau ketua-ketua partai politik mengerti ayat itu, maka saya harus mengkader saya akan saya tampilkan yang terbaik biar nanti debat dengan yang lain. Jangan sampai ada kader-kader saya itu ada isu-isu negatif dan nanti kalau sudah mau pemilihan supaya tanding dengan yang lain-lain. Tidak ada alasan mereka tidak milih kader saya, kader saya terbaik di antara mereka. Omongan amin. Ini benar Pak. Panjenengan dan saya di bidang apa saja itu dasarnya. Kalau bisa bersikap seperti itu, Nabi tadi menerima kebenaran dari orang Yahudi. Ayat ini secara moralitas memberikan pandangan dan pendapat kepada kita supaya kita selalu mencari yang baik dan benar. Kalau mengikuti, mendengarkan yang baik dan benar, lalu mengikuti, mau dapat apa? Kita disebut apa oleh Allah dalam ayat itu? Monggo. Mereka itu adalah, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Kalau bisa begitu, menentukan pilihan yang terbaik versinya apa saja terserah, tergantung masalahnya. Kalau bisa begitu, maka disebut orang yang memperoleh hidayah dari Allah SWT. Terus dan mereka itu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Punya akal apa? Bukan akal Lulus. Dan akal apa tadi? Bulus. Oh ya cocok ya Pak ya. Ini Pak ya. Saya menerangkan ini bukan karena situasi di masa mendatang. Udah waktunya. Dulu nggak ada apa-apa ya saya terangkan begini sama. Jadi masyarakat dan umat itu ajari yang baik dan benar. Jangan dilarang masyarakat itu mencari yang baik dan yang benar. Karena pertanggungjawabannya akhirat itu berat sekali. Jangan dikira nggak ada pertanggungjawabannya. Bukan agama. Saya caranya wudhu gimana? Bukan hanya sekedar itu.
Saya caranya sholat berjamaah bagaimana? Diatur nggak Pak? Saya kalau ketinggalan 1 rakaat gimana nambahnya caranya? Saya tadi sebenarnya saya tuh ragu-ragu, itu 4 rakaat atau 3 rakaat, yang dipilih yang mana? Yang 3. Saya tadi lupa tidak sampai sujud yang itu, berarti nambahin sujud apa itu? Ada aturannya semua. Loh kok begitu? Ada dalilnya, maka saya mengikuti yang terbaik. Bukan hanya tetangga, saya disuruh ngulangi sholat. Tetanggamu gak ngaji. Itu agama itu di sini. Ini seringkali karena saya pakai sebagai Nabi saja itu membenarkan orang Yahudi kalau memang ucapannya itu betul. Nah begitu. Kemudian dalam kitab yang lain saya bawa 2 ini. Ada judul la ta'udul haqqa, jangan menolak barang benar. Itu judulnya. Pertama dimulai dari laqad arsalallahu rusulan linnasi. Allah mengutus para rasul untuk kepentingan manusia. Betul Pak ya? Bukan untuk kepentingan Allah. Maka dalam bahasa yang berbeda ya, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Allah itu yang menciptakan kita, betul Pak ya? Dan memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi kalau orang kita itu dibiarkan saja sama Allah, berarti Allah itu setelah menciptakan manusia lalu manusia dibiarkan saja, berarti gak tanggung jawab. Tidak Mas, tanggung jawab. Gimana caranya tanggung jawab? Sampai ditaruh di dunia, fasilitas dunia semuanya untuk kebutuhan manusia ada, betul nggak ya? Terus berikutnya Allah mengutus Rasul. Yang Rasul tadi dibawahi kitab, lalu kitab tadi supaya diterangkan oleh para Rasul itu kepada umat yang pada saat itu ada. Benar Pak ya? Itu buktinya Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Oh ada Rasul yang tidak karuan kayak begini loh Pak. Ya, ada yang nakal sehat, ada yang nakal benar. Itu begitu. Wa amarahum bid'awati ila ibadatillahi wahdahu wa tauhidihi walakin aktsarul umam kadzabu rusulan. Terus Rasul tadi dibawahi kita tadi, lalu Allah memerintahkan para Rasul untuk mendakwai kepada ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Walakinna aktsarul umam, tapi kebanyakan umat-umat yang hidup pada zaman Nabi itu kadzabu rusulan, mendustakan para Rasulullah haqqa dan menolak kebenaran Allah di dunia ilahi yang didakwahkan kepadanya wa tauhid ya. Padahal Nabi sendiri mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga. Perhatikan Pak. Ini kira-kira kalau saya dan panjenengan mendengarkan langsung dari Nabi, kira-kira pertanyaannya sama kepada Nabi itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam dirinya, dalam hatinya ada sebintik tetes sebiji sawi sifat apa? Kesombongan. Kalau dengan mendengarkan dawuhnya Nabi itu kira-kira bertanya nggak? Kalau pakai bahasa Indonesia santai-santai Nabi para sahabat tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi, sebutir sawi kecil itu ada rasa sombong itu tidak akan masuk surga. Kira-kira jangan tanya. Kalau tidak tanya berarti ngerti. Saat itu juga para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, inna rajula, itu ada orang ya, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, senang pakaiannya bagus-bagus Nabi, ada orang begitu. Wanaluhu hasanan, itu sepatunya juga bagus-bagus. Apa itu orang sombong itu? Apa jawabannya Nabi? Tapi adakah orang sekarang arek wong sombong Pak, bendino ganti pakaian itu, sombong. Adakah persepsi masyarakat begitu tadi?
Ada toh? Berarti persepsinya masyarakat seperti persepsinya sahabat itu. Tapi oleh Nabi tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang begitu bagus-bagus itu. Terus Nabi mengatakan apa? Ya, al-kibru, yang namanya sombong itu mas, ya, batarul haq, nolak barang yang benar. Karena barang benar itu bukan dari golongannya, bukan dari sukunya, bukan dari etnisnya, bukan dari partainya. Kalau menolak yang benar itu yang sombong, ya, bohong dunas, meremehkan manusia. Loh, di situ loh Pak. Jadi tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semuanya seperti itu, ya. Fa'ala hadza la yajuzu lil mu'min an yurda al-haqqa wa nasihat hatta la yatashabbahu bil kufar wa hatta la yaqa'u bil kibar. Tidak boleh. Berdasarkan hadis tadi tidak boleh seorang mukmin yang menolak barang yang benar dan nasihat yang baik. Sehingga kalau menolak yang benar dan menolak nasihat yang baik itu bisa menyerupai orang kafir. Hatta la yaqa'u bil kibri, ya. Sehingga diharapkan supaya tidak terjerumus dalam kesombongan. Alladzi yamna'u sahibu dukhulal jannah, yang bisa menghalang-halangi orang itu apa? Masuk surga. Makanya di pondok dulu anak-anak itu diberitahu al-khidmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha iltaqataha. Ya, al-khidmatu dhalatul mu'min. Mas, barang baik dan benar, ilmu itu ibaratnya barang hilang dari umat Islam. Ilmu itu, ya, ibaratnya barang apa? Hilang dari umat Islam. Nah kalau barang hilang dicari apa? Maka di mana-mana orang cari ilmu mulai zaman sahabat itu luar biasa. Ya, maka apa namanya, dimotivasi begitu. Nah, terakhir, misalnya kalau setan ngomong benar itu bisa dipercaya nggak Pak? Setan ngomong benar bisa dipercaya? Setan ya Pak? Bisa Pak. Setan mengatakan awal ya. Ini ada dalilnya. Cuma nggak saya terangkan agak panjang itu. Saya kasih ilustrasi saja dalam bahasa Indonesia. Ada orang kerja bakti pada hari Jumat mulai pagi. Tiba-tiba sudah menjelang jam 10:30 sampai jam 11 belum ada yang berhenti dari kerja bakti karena nggak ada bawa jam. Diparani setan. Pak, ini sampai jam berapa ini? Sebentar lagi Jumatan. Ini kan hari Jumat ini. Ya, belum nanti mandinya sampai itu ketinggalan nanti. Benar nggak Mas itu? Apa belum engkau nih kalau Jumatan? Ya, karena setan mohon maaf itu bisa minal jinnati wan nas. Cuman, ya nanti kita ketemu di kitab yang berbeda lagi. Cuma kita itu tidak boleh nuding-nuding si A si B itu sebagai apa? Kalau dituding nanti dia bisa bilang sesama setan tidak boleh saling apa? Nah untuk bilang itu, ya. Mudah-mudahan dengan dan keluarga saya kita semuanya senantiasa diberikan rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.